Presiden Jokowi menampar Deddy Sitorus dan juga Amin Rais secara elegan dan hari ini mengadakan rapat terbatas di Istana IKN luar biasa. Mereka pada mingkem dan tak berkutik. Saudara, saat menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Presiden di IKN, Presiden Joko Widodo meminta agar partisipasi masyarakat sekitar lebih ditingkatkan dalam pembangunan IKN. Pada hari pertama berkantor di IKN, Presiden Jokowi mengadakan rapat terbatas bersama sejumlah menteri, di antaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri. Ya, inilah suasana pada saat para menteri hadir dan ini konferensi Menteri PUPR. Presiden sudah berkantor di IKN, maksud saya, dan kami beruntung menjadi tamu organisasi pertama yang diterima oleh Bapak Presiden. Saya lengkap dengan para deputi, bahkan ditemani oleh Pak Menteri Perhubungan. Beliau menyampaikan, kami pertama laporkan ada beberapa hal yang laporan program kami berdua sebagai PLT. Dan beliau menanggapi dan memberikan arahan fokusnya. Pertama, utamakan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penataan IKN ini. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur, ataupun bahkan digusur. Terpinggirkan ya. Kayak sebenarnya kami ada Pak Deputi Kemasyarakatan ini, itu nanti dalam rangka menata kawasan di sekitar IKN ini, utamakan partisipasi masyarakat. Luar biasa ya, Menteri PUPR Hadi Mulyono, Pak Basuki Hadi Mulyono rapat terbatas di IKN dan mendapatkan pengarahan dari Presiden agar masyarakat terdekat diikut sertakan di dalam pembangunan IKN agar tidak merasa tersingkir. Luar biasa ya kebijakan Pak Joko Widodo ini. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengajak para selebritas nasional seperti Raffi Ahmad, Ferry Maryadi dan lain-lain menjajal jalan tol di IKN dan pakai motor ya. Pemandangannya begitu sangat luar biasa ya pada kemarin begitu ya. Dan ini Pak Basuki Hadi Mulyono, ada artis-artis Atta Halilintar ya, pakai motor untuk menuju istana dan Presiden Jokowi meresmikan ya jembatan di Pulau Galang gitu ya. Ini Pak Basuki sungguh begitu sangat keren sekali ya, menggunakan motor gede begitu ya, luar biasa ya. Dan Presiden Jokowi pagi-pagi langsung mengajak wartawan untuk melihat langsung ya di Istana Kepresidenan di IKN. Dan inilah Pak Jokowi bersama Mensesnek ya. Kita dengarkan ya. Presiden Joko Widodo mengatakan ketersediaan air, listrik maupun jaringan internet di kantor Presiden kawasan Istana Negara Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur sudah baik. Pernyataan ini disampaikan Jokowi setelah menginap semalam di IKN pada Senin 29 Juli 2024. Nggak ada masalah. Air melimpah, listrik oke. Internet lancar, Pak. Internet melimpah. Itu semuanya. Semalam Bapak juga meninjau sumber kebangsaan ya Pak sama Ibu. Iya. Itu bagaimana Pak? Ya kan saya kesana nggak sudah kan yang pertama ya. Bagus, tambah bagus. Tambah bagus ya. Kecil, cantik dan indah. Iya. Luar biasa ya. Ya nanti nggak tahu harinya Pak Mensesnek mau ditentukan kapan dan masih belum apa waktu dekat ini atau Agustus belum. Kalau Pak Mensesnek. Menurut Jokowi, kegiatan berkantornya pada Senin ini diisi dengan rapat terbatas bersama jajaran otorita IKN, gubernur, dan bupati setempat. Yang menyebut langkah ini sebagai pemanasan kerja di IKN. Jokowi juga akan melihat situasi terlebih dahulu sebelum memastikan akan berapa lama berkantor di IKN. Ya, Pak Jokowi menunjukkan bahwa kerja nyata ya, bukan hanya omong-omong saja ya. Namun demikian fakta berbicara di mana IKN telah terbangun dan Istana Negara sudah hampir selesai dan bisa ditempati, tinggal finishing saja ya untuk mungkin barangkali kebersihannya ya.
di istana sudah kita lihat ya, memang sudah hampir rampung ya. Luar biasa ya, Pak Jokowi benar-benar kerja nyata, bukan hanya omon-omon. Sebelumnya Presiden di malam hari mengajak para ya selebriti nasional untuk jalan-jalan di IKN begitu ya. Pemandangannya begitu sangat indah, dan ini pada saat makan malam ya, bersama para influencer. Di situ ada Raffi Ahmad, ada Ferry Maryadi, ada Atta Halilintar, ada Willy Salim. Ini sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Kita merasakan kerja nyata seorang presiden, dan bukti nyata tidak hanya omong-omong, dan dinyatakan sekarang IKN bisa berjalan dan bisa dijadikan kantor. Tidak seperti tuduhan Amin Rais yang akan menjadi kota mangkrak kerak dan akan menjadi hambalang jilid 2, kata Amin Rais. Sebelumnya politisi PDIP Deddy Sitorus mengatakan kalau Pak Jokowi batal ngantor di ibu kota negara dikarenakan katanya ya kebut-kebutan ya maksudnya. Artinya bahwa pembangunannya itu tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan dan batal mengantor di IKN karena masih banyak kurangan gitu, kata Deddy Sitorus. Namun demikian, Pak Jokowi dengan cara elegan menampar para pembencinya dengan berkantor di IKN. Akhirnya Pak Jokowi sepertinya tidak akan jadi berkantor di IKN seperti yang kita duga. Kenapa? Karena belum siap lah. Belum siap ya. Jadi kalau kemarin ngebet pengen berkantor di sana, sekarang Pak Jokowi sudah realistis. Ya, makanya Pak, apa-apa itu emang nggak bisa dikebut sesuai kemauan kita. Syukurlah Bapak akhirnya mau menerima kenyataan. Tidak hanya bahwa tidak jadi berkantor di sana, seperti yang Bapak katakan, air belum ada, listrik belum ada. Tetapi juga siap-siap saja bahwa IKN itu tidak akan pernah jadi seperti yang Bapak mimpikan, ya kan? Ada peluang ke situ. Kenapa? Karena IKN bukan lagi prioritas dari pemerintahan baru. So, mari kita nikmati apa yang akan terjadi. Semua sudah sudah ditulis di langit lah. Kita berharap IKN selesai, tapi kalau memang tidak jadi prioritas pemerintahan baru, Bapak mau bilang apa ya kan? Kita pun hanya bisa bersuara, tidak bisa melakukan apapun. Gitu Pak Jokowi, terima kasih karena kembali sadar bahwa tidak semua bisa simsalabim. Membangun ibu kota baru tidak mungkin dalam 5, 6, 7 tahun. Tetapi kenyataannya Presiden Jokowi membalikkan semuanya, prediksi-prediksi para pembencinya yang mengatakan akan menjadi hambalang jilid 2, akan menjadi mangkrak kerak. Pada kenyataannya Pak Jokowi hari ini sudah berkantor dan memimpin ratas atau rapat terbatas di Istana Kepresidenan di ibu kota negara Nusantara. Modiar kowe Deddy Sitorus. Selain Deddy Sitorus, Amin Rais juga mengatakan bahwa IKN akan menjadi mangkrak kerak gitu katanya ya. Aduh, min. Lah yang mbok sadar antara yang min. dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak kerak. Tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak bersekaligus ya. Dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada lagi raison d'être untuk meneruskan komitmen itu karena TK. Begitu sangat bencinya Amin Rais kepada Presiden Jokowi, mendoakan agar IKN mangkrak kerak dan tidak ada investor masuk. Ya tidak boleh dong kalau di Istana Kepresidenan atau di pusat inti pemerintahan atau di KIPP ya.
Itu jangan ada investor dong. Masa istana kok yang bikin dari Belanda? Iya, nanti itu namanya tidak putra dalam negeri dong. Seperti Istana Merdeka itu kan warisan Belanda toh Pak. Lah makanya IKN untuk pusat inti pemerintahan ya tidak boleh ada investor Pak. Baru kalau nanti sudah lingkaran kedua, ketiga boleh investor dari luar negeri. Ya kalau dalam negeri jangan dong, nanti nggak ada rahasia dong. Men lah mbok sadar atau men.